Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang present perfect tense. Ini adalah materi bahasa Inggris kelas 9 semester genap. Perhatikan ya penjelasan dari saya, jangan di skip. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Jangan lupa ya, selalu berdoa sebelum belajar. Oke, untuk sebelumnya kita harus tahu tentang definisi dari present perfect tense. Apa itu definisi dari present perfect tense? Nah, ini dia definisinya. Present perfect tense berguna untuk menekankan pada lawan bicara bahwa suatu hal sudah selesai dikerjakan di masa lalu. Nah, selama ini kan banyak yang bingung ya antara simple past present perfect dan simple past. Nah, ini coba perhatikan contohnya. I ate fried noodle last night. I have eaten fried noodle. Nah, ini kalau I ate fried noodle last night, saya makan mie goreng tadi malam. Nah, ini kan ada keterangan waktunya tadi malam. Sedangkan yang bawah, I have eaten fried noodle. Saya telah makan mie goreng. Telah makan. Nah, yang penting dia telah makan mie goreng. Kapan waktunya tidak dijelaskan. Itu perbandingannya ya untuk dalam kalimat. Selanjutnya, kita kan juga harus tahu bagaimana cara membuat atau rumusan present perfect tense. Nah, ini ada kalimat positif, negatif, dan tanya. Untuk kalimat positifnya cukup subjek plus have dan. Nah, ini kalau subjeknya Ayu Dewi alias Ayu Dewi, nah itu pakai to be have. Kalau she, he, it pakai has. Nah, ini dalam membuat verb 1, verb 2, dan verb 3, ini ada yang reguler dan irregular. Nah, ini time expression yang dipakai dalam perfect tense. Nah, itu biasanya pakai ini time expressionnya already, artinya sudah, just, baru saja, recently, lately, belum lama ini, ever, pernah, yet, masih, for, nah selama. Misalnya for an hour, for 3 days, for 2 weeks, nah, since, starting time, since yesterday, nah, sejak kemarin, since. Ini since yang lain. Itu adalah time expressionnya. Kalau untuk simple past itu kan biasanya pakai last week, minggu lalu, last night, tadi malam, atau last year, tahun lalu. Akan tetapi untuk yang present perfect tense, time expressionnya adalah yang seperti itu. Jadi sebenarnya mudah ya untuk membedakan mana yang simple past dan mana yang present perfect tense. Jadi sangat mudah lagi kalau kalian lebih banyak membaca beberapa bentuk kalimat yang berbentuk simple past dan juga present perfect tense. Nah, itu cukup mudah ya. Oleh karena itu, jangan malas-malas untuk membaca, karena membaca beberapa bentuk kalimat itu bisa memudahkan kalian dalam memahami tentang present perfect tense maupun tentang simple past tense. Nih, seperti contoh yang di depan tadi ya, I ate noodle last night. Nah, ada keterangan waktunya tadi malam. Sedangkan yang bawah tadi kan penjelasannya adalah I have eaten fried noodle. Saya telah makan mie. Itu saja ya, tidak ada penjelasan waktunya secara tepat. Kita akan lanjut. Sebentar ya. Nah, ini ada contohnya di situ. Since we
first met, sejak kita pertama kali bertemu. Since I moved here. Nah, sejak saya pindah ke sini. Berikutnya, present perfect digunakan untuk mendeskripsikan apa saja. Nah, ini dia, mendeskripsikan tindakan atau situasi yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga kini. Contohnya yang ada di situ adalah I have lived in Bristol since 1984. Saya masih tinggal di sana. Nah, ini ya, ada penjelasannya since. Kemudian, tindakan yang dilakukan selama periode waktu yang belum selesai atau berakhir. Contohnya adalah she has been to the cinema twice this week. Dan minggu ini belum berakhir. Nah, itu ya. Kemudian, tindakan berulang dalam periode yang tidak ditentukan antara masa lalu dan kini. Contohnya adalah we have visited Portugal several times. Nah, kemudian tindakan yang baru saja selesai atau berakhir dinyatakan dengan just. I have just finished my work. Saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya. Dan yang terakhir, tindakan di mana waktu tidaklah penting. Contohnya di situ adalah he has read War and Peace. Nah, bagaimana? Bisa ya? Itu. Jadi untuk present perfect itu tidak ada penjelasan waktu yang seperti di simple past. Kalau simple past itu kan ada penjelasan waktunya, misalnya last night, tadi malam, yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, last year, tahun lalu. Itu untuk yang simple past. Sedangkan present perfect ya sudah selesai tapi masih terasa hasilnya ya. Present perfect itu pakai keterangannya adalah since, just, yet. Itu untuk yang present perfect. Nah, saya pikir cukup mudah ya untuk belajar tentang present perfect. Jadi jangan ragu, jangan malu untuk membaca dan membuka pengetahuan tentang present perfect. Jadi nanti kalian bisa membandingkan kalimat yang berbentuk present perfect dan simple past. Itu adalah tentang present perfect. Nah, ini secara detailnya contohnya ini. Tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga kini. Contohnya, they haven't lived here for years. Mereka telah tinggal di sini. Awas jangan ngantuk. Nah, mereka telah tinggal di sini selama berapa tahun? She has worked in the bank for years. Dia telah bekerja di bank selama 5 tahun. She have had the same car for 10 years. Selanjutnya adalah have you played piano since you were a child? Ini untuk kalimat yang berbentuk kalimat tanya. Apakah kamu telah bermain piano sejak masih kecil? Nah, kita lihat detail contoh berikutnya. Saat periode waktu tindakan belum selesai atau berakhir. I have worked hard this week. Tuh, saya telah bekerja keras minggu ini. It has rained a lot this year. Hujan deras untuk tahun ini. We haven't seen her today. Nah, kita tidak melihatnya hari ini. Telah tidak melihatnya hari ini. Itu adalah kalimat yang berbentuk negatif. Kita lihat contoh detail berikutnya. Tindakan berulang dalam periode waktu yang tidak ditentukan antara masa lalu dan masa kini. Contohnya, they have seen that film 6 times. Dia telah melihat film itu 6 kali. It has happened several times
already. Itu kan ada keterangan waktunya already, frequently, many times ya. Yang ketiga itu contohnya she has visited them frequently. Dia telah sering mengunjunginya. Tuh. Itu ada have plus verb 3. Nah, kita lihat contoh detail berikutnya. Tindakan yang baru saja selesai atau berakhir itu biasanya ditambahkan just. Have you just finished work? Nah, itu kalimat yang berbentuk kalimat tanya. I have just eaten. Saya baru saja makan. We have just seen her. Kita baru saja melihatnya. Has you just left? Nah, apakah dia baru pergi? Nah, kita akan melihat contoh yang lebih detail untuk berikutnya. Saat waktu tindakan yang tepat tidak penting atau tidak diketahui. Someone has eaten my soup. Seseorang telah memakan sup saya. Kapan waktunya tidak terlalu penting. Have you seen corn with the wine? Ini kalimat yang berbentuk kalimat tanya. She has studied Japanese, Russian, and English. Jadi ini kan tidak diketahui kapan waktunya, tapi telah belajar ya. She has studied Japanese, Russian, and English. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.